Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar para saudara semua dimanapun berada, terutama yang selalu mengikuti channelnya Madu Maribaya. Semoga kita dimudahkan dalam mencari rizki, diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan mencoba praktek untuk memasang kotak jebakan, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempertanyakan bagaimana caranya agar jebakan kita mudah diisi lebah liar, karena ada yang sudah pasang selama seminggu, sebulan, 3 bulan, bahkan lebih, ternyata kotak jebakannya masih kosong. Dan ketika dicek juga, dibersihkan, ternyata tidak ada hama pun yang masuk. Berarti secara garis besar lokasi tersebut lokasi yang sangat baik untuk memasang jebakan. Sedangkan yang kita butuhkan yaitu lokasi yang sangat tepat. Jadi untuk pemilihan lokasi yang tepat ada cara, teknik, dan teori. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi mudah saja kita jelaskan, mudah saja kita untuk dipaparkan, tetapi lebih mudah apabila kita praktekkan secara langsung agar bisa siapapun meniru, dan mudah-mudahan bisa sukses di dalam berbudidaya lebah madu apis cerana, terutama pola sistem trapping atau memasang jebakan. Nah, tidak berlama-lama, kita akan coba pasang jebakan. Kemudian setelah pasang jebakan, kita akan jelaskan seperti apa sesungguhnya untuk memilih lokasi yang tepat agar kotak jebakan kita mudah diisi, baik itu lebah liar dari alam ataupun lebah yang pindah atau migrasi dari budidaya. Seperti apa keseruannya, tidak berlama-lama, ikuti terus Madu Maribaya. Di lokasi ini kita pasang satu kotak jebakan. Jadi sebelum kita masang atau praktek memasang kotak jebakan, kita cek dulu kotak jebakan yang sudah kita pasang kurang lebih seminggu yang lalu. Apakah lokasi ini tepat dihuni lebah liar atau masih kosong. Nah, lokasinya di bagian bawah di sini. Dan bagian bawah ada aliran, paling bawahnya ada aliran air sungai kecil, sungai langsung dari alam. Jadi airnya sangat bersih. Nah, di bagian atas kurang lebih 30 meter dari pinggir aliran air ini kita pasang satu kotak minggu lalu. Mudah-mudahan sudah terisi, mudah-mudahan. Nah, kalau dilihat sekilas ada indikator tawon di depan kotak. Nah, kotak yang ditutup plastik biru. Kalau ada tawon biasanya ada juga yang ngisi lebahnya. Mudah-mudahan seperti itu. Untuk pembuktian saja sebelum memasang kotak jebakan. Alhamdulillah. Wih. Bagaimana bosku? Inilah lokasi yang kita sampaikan tadi, harus mencari lokasi yang tepat, bukan lokasi yang baik. Tidak kaleng-kaleng ini indukan, sepertinya indukan, jadi satu sarang pindah semua sepertinya. Mantap sekali koloni yang besar. Nah, ini salah satu contoh atau pembuktian, bahkan sangat penting kita memilih kotak, memasang kotak di lokasi yang tepat. Kemudian setelah ini kita akan coba praktek untuk memasang kotak jebakannya. Dilanjut dulu, koloninya mantap. Kita akan jelaskan dulu sekilas. Yang pertama, ini memakai premnya prem gantung, tidak persegi ke bawah. Premnya dibuat dari bambu, dan ini bambu sengaja kita potong langsung dibelah. Ketebalan bambu kurang lebih setengah senti untuk tebalnya, dan lebarnya ini kurang lebih 1,5 cm minimal, dan maksimal 2 cm kalau seandainya mau mencoba. Kemudian ini panjangnya bambu atau kotak ini 35
cm. Ini bagian depannya. Nah, ini lubangnya diusahakan di tengah. Untuk keluar masuk lebah diusahakan di tengah. Kenapa ini kotaknya kotak kecil, panjang 35, tingginya 30 dan lebar hanya 25, karena ini lokasi jebakan kita jauh dari rumah, kurang lebih 2 jam perjalanan pakai motor ke lokasi ini. Dan lokasi ini termasuk lokasi yang sangat tepat yang kami maksud tadi. Terdapat banyak sekali lebah liar yang ada di alam. Walaupun tidak sering kita jumpai sarang secara langsung di alam, tetapi di lokasi-lokasi ini terdapat banyak vegetasi bunga liar sepanjang tahun. Kemudian banyak lebah yang beraktivitas, itu menandakan banyaknya lebah liar di lokasi ini. Di bagian bawah ada juga aliran air sungai kecil langsung dari alam, jadi airnya sangat jernih, dan biasanya bisa digunakan aliran air itu diambil oleh baik lebah serana ataupun lebah hutan dorsata. Di bagian bawahnya ada jalan kecil bisa masuk motor. Ini ada juga yang lalu lalang motor, yang baik yang nyabit rumput ataupun yang mengambil kayu bakar. Untuk menghadapnya kemana itu silahkan, bebas. Yang terpenting bagian bawahnya sedikit curam. Ini lokasinya bagian atas, di daerah yang curamnya itu ada aliran air. Itu teori pertama. Nah, ini kita biarkan di atas rundukan pohon liar, pohon semak. Nah, ini menghadapnya ke bagian bawah. Ini kalau di tempat saya ke timur. Tapi kalau di tempat saudara silahkan menghadap kemana, yang penting bawahnya sedikit ada curam dan lokasinya ada sumber air, karena saat ini kita pasang di waktu musim kemarau. Ini sudah kita tutup bagian atasnya, kemudian diikat, dan jangan lupa memakai satu batang kayu mau kering ataupun basah sebelum di atasnya diberikan plastik. Karena apabila tidak memakai penghalang atau ganjalan seperti ini, maka biasanya semut hutan itu bersarang di sini. Tetapi kalau ada ganjalan seperti ini, ada rongganya yang cukup tinggi, semut tidak akan suka bersarang di sini. Jadi aman, karena apabila ada sarang semut biasanya lebah liar susah masuk atau enggan masuk. Nah, ini sudah pakai plastik untuk berjaga-jaga karena saat ini musimnya tidak menentu. Kadang masih suka ada hujan. Nah, ini yang terakhir. Ini nih, dedaunan sesuai dengan lokasi. Jadi harus diberikan kamuflase. Nah, seperti ini. Fungsinya supaya tidak terlalu jelas bahwa kita memasang jebakan di sini. Jadi apabila ada yang ngerambah ataupun ada yang lewat tidak sengaja, tidak terlihat ada jebakan. Mungkin ini jebakan yang pertama kita pasang. Rencananya kita akan pasang kotak jebakan 2 saat ini, sekaligus melihat jebakan-jebakan yang lain yang beberapa waktu lama sudah kita simpan sebelumnya. Mudah-mudahan jebakan yang lain pun diisi. Tetapi fokus dulu kita teori untuk memasang kotak jebakan seperti apa. Dilanjut dulu ke kotak jebakan yang kedua. Nah, ini lokasi kedua. Kita memasang jebakan. Ada pohon besar yang kering. Pohon besar ini sering sekali dihuni bagian bawahnya oleh lebah liar. Tetapi kita sengaja tidak memasang jebakan di dekat pohon kering tersebut karena bagian bawahnya ada jalan setapak. Jadi lebih mudah dilihat oleh perambah hutan yang nyabit rumput biasanya. Seperti biasa, bagian paling bawah itu ada sumber air ngalir, airnya langsung dari hutan. Banyak semak, banyak juga vegetasi bunga-bunga yang ada di sekitaran hutan ini liar.
Tetapi untuk yang kedua kita tidak memasang memakai rak atau di batangan bawah, tetapi digantung. Nah ini digantung seperti ini, diikat ya, cukup kencang diikatnya. Bagian atasnya pakai plastik seperti biasa, pakai juga ganjalan kayu. Bagian dalamnya sama dengan yang awal tadi. Ini bagian depan seperti biasa. Untuk pintu masuknya bagian tengah, untuk memudahkan lebah liar yang mencari sarang itu survei ke bagian tengah untuk melihat pintu masuknya, untuk keluar masuknya maksud saya. Ya mungkin ini spill yang kedua untuk jebakan. Mungkin itu sebenarnya sederhana, mudah, dan bisa diterapkan. Ini lokasi kedua. Kemudian akan kita cek jebakan yang kita simpan sebelumnya. Mudah-mudahan di sini ada 3 kotak jebakan, mudah-mudahan terisi. Dan nanti setelah lihat kotak jebakan, saya akan jelaskan sekilas cara pemilihan lokasi untuk memasang jebakan, lokasi yang tepat maksud saya. Nah, ini kita lanjut dulu. Barusan di sana kita lihat 2 kotak jebakan masih kosong. Ini yang terakhir, di sini ada 1. Ya, mudah-mudahan di sini ada yang ngisi. Yang terakhir, selanjutnya kita akan turun dan melanjutkan perjalanan ke lokasi yang berikutnya. Ini ada. Nah, alhamdulillah, tapi sepertinya masih baru. Koloninya cukup besar karena terlihat ada di luar seperti ini. Nih, tuh. Tapi belum terlihat ada tawon. Tuh. Berarti ini termasuk kategori masih baru lah istilahnya. Alhamdulillah, berarti ada yang isi juga. Ini simpanan dari minggu yang lalu. Jadi untuk memilih lokasi yang tepat itu diyakinkan lebih utama dibanding lokasi yang bagus. Nanti setelah ini kita jelaskan dulu sekilas untuk pemilihan lokasi yang tepat agar kotak jebakan kita dimanapun lokasi saudara berada bisa berhasil memasang jebakannya terisi lebah liar. Demikianlah perjalanan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ada hal baik yang bisa ditiru oleh para saudara semua dimanapun berada, terutama peternak lebah pemula. Jadi secara garis besar yang bisa kita garis bawahi yaitu apabila kita memasang jebakan di saat musim penghujan, maka carilah lokasi yang sedikit tinggi, berbatu dan kering, karena biasanya lebah yang hijrah atau migrasi yang dari alam ataupun dari peternakan di saat musim hujan mereka akan pergi ke daerah yang lebih tinggi. Sebaliknya apabila kita memasang jebakan di saat musim kemarau, maka carilah lokasi-lokasi lembab yang rendah yang ada sumber airnya, karena secara garis besar di lokasi-lokasi yang rendah tadi banyak vegetasi atau sumber pakan alami yang muncul sesaat di ketika musim kemarau tadi. Itu yang paling utama. Selanjutnya untuk memasang jebakan, cari kotaknya kita usahakan kotak yang kering, karena apapun waktunya, mau musim hujan ataupun musim kemarau, tetap lebah mencari tempat yang nyaman. Di antaranya kotaknya yang kering, tidak ada hama, jadi diusahakan jangan sampai ada hama semut yang masuk di kotak jebakan. Dan apabila waktu sudah lama kita masang jebakan belum terisi juga, berarti di kotak tersebut biasanya ada hama semut, cecak atau kecoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, carilah lokasi yang banyak sumber pakan atau bunga vegetasi, baik secara liar dan terus-menerus ada, ataupun vegetasi di saat tertentu, dan banyak lebah liar yang beraktivitas di situ. Dan itu bisa dijadikan tempat di mana kita memasang kotak jebakan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Selebihnya sudah kita berikan teori cara memasang kotak jebakan seperti tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat silahkan like, share, dan subscribe.
Jangan lupa selalu ikuti channel Madu Maribaya, tonton videonya dari awal sampai dengan akhir apabila bermanfaat supaya tidak gagal paham. Terima kasih selalu mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.